Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran pertama di mata pelajaran biologi pada jenjang SMA kelas 10, di sini materi yang pertama ialah virus. Dalam tujuan pembelajaran mengenai materi virus, maka peserta didik memiliki kemampuan dalam memahami mengenai definisi virus, replikasi, penerapan bioteknologi, serta pencegahan penyebaran virus. Oke, sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka topik yang akan kita bahas dalam materi kali ini ialah definisi, sejarah, struktur, replikasi, penerapan dalam bioteknologi, serta pencegahan penyebaran virus. Virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion, yang artinya adalah racun yang berparasit atau menempel pada inangnya. Nah, kata virion atau racun ini berasal dari sejarah kandungan virus nih, yaitu diawali oleh Adolf Meyer di tahun 1887, yang dimana beliau menemukan adanya bercak-bercak kuning yang menempel pada daun tembakau. Nah, kemudian beliau tempelkan lagi pada daun yang segar, sehingga daun yang segar itu terkontaminasi dan menyebabkan daun yang segar itu timbulnya bercak-bercak kuning. Nah, kemudian penelitian tersebut dilanjutkan oleh Dmitri Inovsky di tahun 1892, yang dimana beliau menggunakan sitrat dari daun yang memiliki bercak kuning, kemudian mencoba lagi pada daun yang segar dengan cara diolesi daun-daun yang segar tersebut dengan sitrat yang berasal dari daun yang memiliki bercak kuning. Nah, sehingga daun yang segar tersebut menimbulkan atau memunculkan bercak-bercak kuning juga yang disebabkan oleh sitrat tersebut. Nah, kemudian diteliti lagi nih oleh M. Beijing di tahun 1899, yang dimana beliau itu menelitinya dari ukurannya. Nah, beliau memperkirakan ukuran yang terletak pada penyakit atau bercak-bercak kuning tersebut yaitu memiliki organisme yang sangat kecil. Nah, hal tersebut beliau buktikan dengan cara menyaring sitrat tersebut dengan saringan bakteri. Nah, sehingga ketika disaring dengan saringan bakteri, sitrat tersebut atau organisme-organisme kecil tersebut juga masih lolos, sehingga pendapat beliau terbukti bahwa yang menyerang daun yang berbercak kuning tersebut ialah virus. Nah, lalu diteliti lagi nih oleh W.M. Stanley di tahun 1935, yang dimana beliau mengisolasi virus tersebut dengan cara mengkristalisasi. Nah, oleh karena itulah, pada tahapan terakhir ini, pada tahapan kristalisasi ini, sehingga meyakinkan atau membuktikan secara keseluruhan bahwa yang menyebabkan daun tembakau memiliki bercak-bercak kuning tersebut disebabkan oleh penyakit atau disebabkan oleh racun-racun yang berasal dari virus, yang dimana organisme-organismenya itu berukuran sangat kecil dibandingkan oleh bakteri. Oke, dari penjelasan sejarah yang telah dijelaskan tadi, sebetulnya kita ada gambaran nih mengenai ciri-ciri virus. Yang pertama, yaitu dari bentuknya atau dari ukurannya, yang dimana virus merupakan organisme yang sangat kecil, yaitu ukurannya itu 28 sampai 200 nanometer. Kemudian, yang kedua, virus termasuk ke dalam organisme non-seluler yang ditandai dengan tidak adanya protoplasma, membran sel, dan juga tidak adanya organel. Kemudian, yang ketiga,
virus memiliki sifat parasit obligat, yang dimana virus ini harus dan sangat tergantung oleh inangnya. Kemudian, yang keempat, virus hanya memiliki bahan inti, yaitu salah satunya dari DNA atau dari RNA saja. Kemudian, yang kelima, tubuhnya itu dilindungi oleh kapsid, yang dimana kapsidnya itu tersusun oleh unit protein atau yang disebut sebagai kapsomer, sehingga di kapsomer tersebutlah virus dapat dikristalisasi atau dibekukan. Kemudian yang kelima ini dapat memperbanyak diri dengan cara mereplikasi atau berproliferasi pada sel inangnya. Dan yang selanjutnya itu dapat melewati filter bakteri, dikarenakan organel-organel dikarenakan bentuk-bentuk virusnya itu yang sangat kecil dibandingkan dengan organisme yang lainnya. Dan yang terakhir, virus memiliki 3 macam bentuk. Yang pertama ada spiral, yang kedua ada kompleks, dan yang terakhir ada icosahedron. Nah, pada virus yang memiliki bentuk spiral terdapat contoh virusnya, yaitu seperti virus tobacco mosaic. Kemudian, pada virus yang kompleks, yang memiliki bentuk yang kompleks, yaitu virusnya itu berupa bakteriofag. Dan yang terakhir, pada virus yang memiliki bentuk icosahedron atau bentuknya itu seperti lingkaran atau ukuran ruang atau bidang-bidang yang lainnya, itu memiliki contoh virus seperti HIV, terus hepatitis B, dan yang lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah struktur virus, yang dimana terdiri dari kepala, DNA, kemudian ekor, dan serat ekor. Nah, pada kepala ini terdiri dari kapsid atau lapisan kapsid, yang dimana berfungsi sebagai pembungkus bahan inti yang terdiri dari DNA atau RNA. Sehingga fungsi dari kapsid ini adalah sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungannya. Nah, kemudian pada kapsid ini terdiri dari bahan inti. Nah, di sini itu terdiri dari DNA. Bahannya itu berupa DNA. Kemudian selanjutnya itu ada ekor. Nah, ekor ini berfungsi sebagai alat menempel diri dari inangnya atau sebagai proses perantara antara virus dengan inangnya. Nah, kemudian di sini ada serat ekor. Nah, pada serat ekor ini berfungsi sebagai proses replikasi atau reproduksi, sehingga serat ekor inilah yang akan meletakkan dirinya kepada bakteri untuk melakukan replikasi, sehingga menjadi proses lisis. Dan di bagian sini ada leher, yang dimana leher tersebut itu sebagai fungsinya itu sebagai penghubung antara kepala dan ekor dari bentuk kompleks dari virus tersebut atau yang disebut sebagai bakteriofag. Nah, yang selanjutnya adalah tahapan replikasi atau yang dapat disebut sebagai tahapan reproduksi. Nah, pada tahapan reproduksi ini, virus membutuhkan bahan inti dari makhluk hidup lainnya atau dari sel inangnya. Nah, bahan intinya tersebut berupa DNA atau berupa RNA, sehingga dari salah satu bahan inti tersebut, virus dapat melakukan reproduksi dengan cara 2 macam siklus. Yang pertama yaitu adalah siklus litik, dan yang kedua yaitu siklus isogenik.
pada siklus lipid terjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu adalah absorpsi, yang kedua adalah penetrasi, dan yang ketiga adalah sintesis, yang keempat adalah perakitan, yang terakhir adalah lisis. Nah, kemudian pada tahapan absorpsi merupakan suatu tahapan yang dimana perlekatan atau peletakan bagian ekor dari virus tersebut pada membran inangnya atau pada membran bakteri. Kemudian masuklah pada tahapan yang kedua, yaitu penetrasi. Nah, pada tahapan ini, virus memasukkan genomnya ke dalam bakteri, yang dimana genom virus akan mengambil alih sel inang dengan cara menonaktifkan DNA pada sel inangnya dan menggunakan sel tersebut untuk memperoleh energi ATP yang akan digunakan dalam proses reproduksi virus. Nah, kemudian setelah itu akan bertahap lagi ke tahapan sintesis. Nah, pada tahapan sintesis ini, virus menyusun genom dan juga protein baru, serta menggandakan dalam jumlah yang sangat banyak, atau yang disebut sebagai replikasi. Nah, kemudian setelah terjadinya sintesis, maka tahapan yang selanjutnya adalah perakitan, yang dimana pada tahapan perakitan ini disebut sebagai susunan komponen virus yang berupa kepala, ekor, dan serat-serat ekor virus baru lainnya. Kemudian, genom dikemas dalam kapsid. Setelah itu, di bagian kepala maka terbentuklah suatu bagian inti yang terdapat pada virus tersebut, atau yang dapat disebut sebagai virus kompleks, yang dimana contoh virusnya adalah bakteriofag. Nah, setelah pada tahapan perakitan, maka tahapan yang terakhir adalah lisis, yang dimana lisis itu merupakan proses pemecahan dinding sel bakteri, sehingga sel-sel yang mengalami lisis atau pemecahan tersebut memungkinkan virus-virus baru yang terbentuk tersebut menjadi keluar dari sel-sel bakterinya. Selanjutnya yaitu siklus isogenik, yang dimana pada tahapan yang pertama ini sama halnya dengan tahapan siklus lipid, yaitu absorpsi, yaitu peletakan ekor pada bagian sel bakteri. Nah, setelah adanya absorpsi, dilanjutkan dengan penetrasi. Nah, pada tahapan penetrasi ini, virus akan memasukkan genomnya ke dalam sel bakteri melalui serabut ekornya. Nah, setelah itu, pada fase penetrasi ini, dilanjutkan oleh pembentukan profag, yang seharusnya itu adalah sintesis, akan tetapi dilanjutkan terlebih dahulu oleh profag, yang dimana pembentukan profag ini terjadi ketika genom virus atau menyusup ke dalam kromosom bakteri. Nah, setelah itu terjadilah pembelahan sel inang, yang dimana pembelahan tersebut dikarenakan adanya bakteri yang tidak mati, sehingga tetap mampu bereproduksi dalam sel anakannya dengan kromosom yang membawa genom virus tersebut, atau yang disebut dengan profag. Nah, setelah dari pembelahan tersebut, maka dilanjut lagi dengan siklus litik, yaitu sintesis, kemudian perakitan, dan lisis, atau pemecahan dinding sel pada bakteri. Oke, peranan virus dalam bioteknologi terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah rekayasa genetika, yang kedua adalah pelemahan bakteri, dan yang terakhir adalah vaksinisasi. Nah, pada tahapan rekayasa genetika ini, virus akan dimasuki gen yang menguntungkan, sehingga virus tersebutlah yang akan menjadi pembawa atau vektor terhadap rekayasa genetika itu tersendiri.
sebagai pelemahan bakteri, yang dimana virus dapat melemahkan bakteri patogen yang berasal dari pemasukan virus yang membentuk profag, sehingga sifat dari bakteri patogen tersebut akan melemah atau menjadi tidak ganas lagi, sehingga bakteri patogen tersebut tidak lagi merugikan bagi kalangan yang lainnya. Kemudian, peran virus sebagai proses pembuatan vaksin atau disebut sebagai vaksinisasi. Nah, pembuatan vaksin ini berasal dari antigen, yang dimana virus yang telah lemah atau kehilangan patogenesisnya dan dapat merangsang ingatan terhadap imunologisnya, sehingga virus tersebut akan membuat antibodi atau interferon terhadap tubuh secara alami. Nah, contoh dari vaksin tersebut yaitu terdapat beberapa, yaitu terdiri dari vaksin cacar, vaksin COVID-19, dan vaksin polio, dan yang lain sebagainya. Oke, pencegahan virus. Nah, pencegahan virus ini diambil dari pencegahan virus terhadap COVID-19 atau yang disebut sebagai coronavirus. Nah, aspek yang diamatinya itu seperti halnya definisi, gejala, pengobatan, serta pencegahan. Nah, definisi dari coronavirus merupakan suatu infeksi atau penyakit yang disebabkan oleh virus corona itu tersendiri, sehingga menimbulkan gejala utamanya yaitu berupa gangguan pernapasan. Nah, pada mulanya itu, virus corona itu terdapat dari hewan peternak, seperti halnya sapi, ayam, kerbau, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian ternyata peternaknya itu melakukan suatu sosialisasi terhadap masyarakat sekitar, seperti halnya berkomunikasi, jual beli, dan yang lain sebagainya. Sehingga ternyata dari virus yang awalnya itu hanya berasal dari hewan saja, sehingga menyebabkan perluasan penyebaran virus, sehingga menjadi penyebarannya itu ke manusia juga, bahkan sampai ke luar negeri dan mungkin hingga seluruh dunia. Nah, kemudian gejala yang dialami dari virus corona ini yaitu seperti demam tinggi yang disertai oleh menggigil, lalu batuk kering, pilek, hidung yang berair, serta bersin-bersin, lalu disertai dengan nyeri-nyeri tenggorokan sehingga menyebabkan sesak napas. Lalu pengobatan dari proses pencegahan virus corona ini belum adanya proses pengobatan yang sangat signifikan, sehingga hanya dilakukannya itu sebagai support atau untuk mengurangi gejalanya saja, seperti halnya menggunakan antivirotik sebagai penurunan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak napas. Nah, apa sih pencegahan untuk kita dalam mengurangi virus corona ini? Yaitu dengan cara menjaga jarak, memakai masker, karena dengan cara kita untuk memakai masker menghalangi droplet atau menghalangi air liur yang dilakukan oleh banyak orang yang lainnya. Kemudian selalu mencuci tangan kurang lebihnya 20 menit sekali. Oke, dari berbagai macam pemaparan materi yang telah disampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan ini bahwa virus merupakan suatu organisme terkecil yang dimana ukurannya itu 28 sampai 200 nanometer yang mengandung racun yang menempel pada inangnya. Lalu, replikasi pada virus ini terdiri dari dua macam, yaitu terdiri dari siklus utik dan juga siklus lisomerik.
Kemudian, penerapan bioteknologi pada virus tersebut terdiri dari rekayasa genetika, kemudian pelemahan bakteri, dan juga vaksinisasi. Dan yang terakhir yaitu pencegahan penyebaran virus yang terdapat pada virus corona, yaitu dengan cara menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Oke, cukup sekian nih materi yang telah Ibu sampaikan. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.